Pemirsa, kecelakaan antara minibus dan kereta api terjadi di Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Diduga kecelakaan akibat minibus menerobos palang pintu kereta api. Kecelakaan antara minibus dengan kereta api terjadi di perlintasan kereta api Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Beberapa warga berusaha menolong para penumpang di dalam mobil. Warga juga berusaha meminggirkan mobil agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Minibus mengalami kerusakan, kaca belakang pecah, bodi kiri belakang rusak, serta ban kiri belakang pun kempes. Saksi mata di lokasi mengatakan kecelakaan berawal saat minibus yang dikemudikan oleh Indra Aldi Susanto membawa penumpang melaju dari arah Kediri menuju Surabaya. Ketika sampai di lokasi terjadi antrian kendaraan. Di saat yang bersamaan melintas kereta api Doho jurusan Kertosono Kediri dari arah utara menuju selatan sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Dari arah barat, waktu sirene dari palang kereta udah bunyi tapi mobil itu nerabas terus kan banyak antrian kendaraan, jadi nggak sempet terhindar dan kena belakang, bodi belakang. Waktu sirene udah bunyi kan. Tapi palang itu belum menutup ya? Palang itu belum menutup. Ya soalnya kan banyaknya volume kendaraan, ya antrian kendaraan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kereta api Doho terlambat sekitar 20 menit. Saat ini kasus kecelakaan dalam penyelidikan Satlantas Polres Kediri. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi TKP pembunuhan terhadap ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Polisi juga mengevakuasi barang milik keluarga korban dalam peristiwa pembunuhan keji yang dilakukan anaknya yang masih berusia 14 tahun. Dan berikut laporan Syahreza Zanski bersama juru kamera Indra Purnama dan Jaka Samsa. Pemirsa, terdapat beberapa fakta baru terkait peristiwa pembunuhan yang sangat keji dilakukan oleh sang anak terhadap ayah dan juga neneknya serta melukai ibunya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Informasi yang kami terima bahwasanya tim Inafis dari Polres Metro Jakarta Selatan sudah membawa beberapa barang dari TKP pada pukul 14.22 siang waktu Indonesia Barat. Namun untuk hasil pengujian ataupun hasil pemeriksaan terhadap pelaku ini masih didalami lebih lanjut karena pelaku yang berusia 14 tahun masih enggan untuk berbicara karena mengalami kondisi psikologis yang masih belum stabil. Namun informasi yang kami terima, pemirsa, bahwasanya jenazah sang ayah dan juga nenek sudah disemayamkan, di mana sang ayah sendiri dimakamkan di TPU Bogor, lalu untuk neneknya disemayamkan di kawasan TPU Tanah Kusir. Namun informasi yang kami bisa sampaikan bahwasanya dua korban tewas dan satunya mengalami luka, di mana sang ibu mengalami luka di bagian pipi hingga punggung. Namun kondisinya di rumah sakit kini sudah mulai membaik sehingga kasus ini masih akan terus diusut oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Indra Purnama, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa pembunuhan yang menimpa keluarga di Lebak Bulus membuat siapapun miris. Ya, karena informasi dari orang-orang yang mengenal pelaku anak MAS ini yang merupakan anak yang pendiam, beribadah dengan rajin dan pintar karena baru usia 14 tahun namun sudah kelas 1 SMA lewat program akselerasi. Peristiwa penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan pelaku anak MAS terhadap orang tua dan neneknya di rumahnya kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan meninggalkan misteri terkait motif. Pasalnya, sejumlah informasi di sekitar tempat tinggalnya pelaku dikenal sebagai sosok pendiam dan anak berprestasi. Di usianya yang masih 14 tahun, MAS masuk dalam kelas akselerasi di kelas 10 atau 1 SMA. Menurut penjual bakso yang menjadi langganan keluarga MAS, pelaku dikenal sebagai anak yang ramah, sopan, dan rajin beribadah ke masjid. Tapi kadang kala itu beli bakso ke saya, tapi beli ini orangnya baik. Jadi keluarga ini keluarga baik semua. Anaknya baik, sama siapapun santun, nggak pernah punya kata-kata yang kasar, yang ini nggak ada. Dia pendiam, dia juga suka olahraga, lari komplek. Sering ketemu, kadang-kadang kan beli bakso saya di depan sekolah. Tidak hanya pelaku anak MAS yang dikenal baik oleh tetangga,
nenek pelaku yang menjadi korban tewas dikenal sebagai sosok yang ringan tangan kepada tetangga. Nenek RM juga aktif di lingkungannya dengan terlibat dalam kepengurusan di Dewan Kesejahteraan Masjid serta paguyuban di perumahan. Hal tersebut disampaikan oleh seorang ustadz yang merupakan guru korban RM dalam prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sementara korban APW dikuburkan di pemakaman keluarganya di Bogor, Jawa Barat. Beliau kesehariannya itu aktif di Masjid Al-Falah Mona Indah, Taman Mona Indah. Beliau juga sebagai pengurus masjid, bidang kematian. Juga dengan warga yang lain, beliau luar biasa baiknya dan ringan tangan untuk membantu dan menolong sesama. Sementara itu, dari hasil tes urin pelaku, anak terkait penggunaan zat adiktif narkotika yang dilakukan polisi hasilnya negatif. Tim Liputan melaporkan.